Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Habibina wa syafi'ina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pertama-tama sekali, mari kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kesempatan yang banyak dan sangat banyak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang muslim yang sadar bahwa keberadaannya hidup di permukaan bumi adalah untuk beribadah, maka dia akan selalu melihat kesempatan demi kesempatan ibadah yang Allah berikan kepadanya, kemudian dia menggunakannya untuk beribadah. Ia akan melihatnya sebagai nikmat yang sangat besar, anugerah yang sangat hebat dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, di mana Allah memberikan kepadanya kesempatan dan Allah memberikan taufik kepadanya untuk menggunakan kesempatan tersebut dan tidak menyia-nyiakannya. Karena betapa banyak muslim dan muslimah hidup sekarang ini diberikan Allah kepadanya kesempatan, tapi dia tidak menggunakannya. Betapa banyak datang kepadanya sesuatu, himbauan, ajakan, dan dia adalah orang yang sebenarnya sangat layak dan sangat pantas untuk menyambut himbauan itu. Namun Allah menghalangi antara dirinya dan melaksanakan ketaatan yang sebenarnya sangat terbuka luas kesempatannya. Dia adalah seseorang yang berada di masjid, lalu di masjid dia ngobrol. Masih untung kalau obrolnya obrolan mubah. Terkadang justru sampai kepada obrolan yang pada dasarnya sudah tidak layak di dalam masjid. Akhi wa ukhti, keberadaan Anda di rumah Allah, bukankah itu kesempatan emas yang Allah berikan kepadamu? Tidakkah rumah Allah adalah sebuah tempat yang sangat bisa mendekatkan engkau kepada Rabb-Mu? Ada apa di rumah Allah engkau tidak mau mendekat kepada Allah? Akankah orang-orang yang seperti ini mampu mendekatkan dirinya kepada Allah di pasar, di kantor? Kalau di rumah Allah saja dia tidak mendekat kepada Allah, di mana lagi akan dicari tempat di mana dia akan mendekat kepada Allah? Maka ketika Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kepada kita kesempatan, lalu Allah berikan kepada kita taufik untuk memanfaatkan kesempatan itu untuk mendekat kepada Allah, tentu ini adalah sesuatu yang sangat membuat seorang hamba Allah, muslim dan muslimah, bersyukur kepada Allah. Dan tidak boleh dia menisbatkan itu murni kepada dirinya, tak boleh.
Karena dia adalah makhluk yang diatur, bukan sang pengatur. Maka apapun ketaatan yang dia lakukan, di saat kesempatan yang diberikan ada, semua itu kembalikan nikmat taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara kesempatan dan nikmat menggunakan taufik, menggunakan kesempatan ini adalah keberadaan kita di waktu petang. Dan waktu petang di antara waktu-waktu yang dimuliakan Allah. Dan Allah sering menyebut waktu petang ini di dalam Al-Quran. وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. Ini dia asil. Waktu petang yang Allah sebut-sebut di dalam Al-Quran itu. Oleh karena itu dianjurkan kita untuk berzikir kepada Allah sebelum terbitnya matahari dan sebelum tenggelamnya matahari. Dan ini dia waktu-waktu mulia itu, yaitu waktu-waktu menjelang tenggelamnya matahari. Bayangkan orang yang menggunakan waktu mulia untuk ketaatan, dan bayangkan orang yang menggunakan waktu mulia ini hanya untuk bermain di lapangan, apatah lagi duduk di kafe bercengkrama tak jelas sambil mendengarkan musik-musik yang diharamkan Allah, atau masih hanyut dalam pekerjaan dunia seolah-olah dia tidak akan pernah meninggalkan dunia. Maka bandingkan apa yang sedang Allah berikan kepada kita, taufik, dengan apa yang sedang ada pada mereka yang tidak diberikan taufik, untuk kita bersyukur kepada Allah. Bukan untuk bangga-bangga, tidak juga untuk pamer ketaatan, tidak juga untuk merasa diri orang saleh, tapi untuk bersyukur kepada Allah. Allah telah memberikan kita taufik menggunakan waktu yang mulia ini, kesempatan yang hebat ini, untuk menjalankan sesuatu yang sebenarnya kita diciptakan ke permukaan bumi ini untuk itu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka, jin dan manusia itu, melakukan ibadah dan ketaatan kepadaku saja. Saudaraku, saudariku kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sebuah rumus penting ana akan sampaikan di awal kajian ini. Berharap rumus penting ini antum hafalkan. Setelah antum hafalkan, ingat, dan ingat terus. Hayati, jangan lupakan. Karena dia adalah rumus yang sangat teramat penting. Namun walaupun sangat teramat penting, sudah terlalu banyak manusia yang melupakannya. Semoga kita tidak termasuk manusia-manusia yang melupakan itu. Rumusnya adalah kebaikan di dalam hidupmu, kemuliaan dalam hidupmu, keberuntungan hidupmu adalah dengan engkau mendekat kepada Rabbmu. Semakin engkau dekat dengan Allah, semakin engkau akan mendapatkan
aneka ragam kebaikan, kemuliaan, kebahagiaan, kejayaan, dan berlaku sebaliknya. Ketika engkau tidak mau mendekat kepada Allah, justru yang engkau lakukan sebaliknya, menjauh dan menjauh dari Allah, maka ketika itulah aneka ragam petaka menghampiri dirimu. Ini kaidah penting saudaraku, kaidah penting saudariku. Ingat selalu dan selalulah ingat. Jangan lupakan dan ingat terus. Kita hidup di permukaan bumi ini untuk mendekat kepada Allah, mendekat kepada Allah, mendekat kepada Allah. Tidaklah ruku dan sujud kecuali untuk itu. Tidaklah pengajian seperti ini, infak dan sedekah dan yang lainnya kecuali untuk itu. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman di akhir surat Al-Alaq, surat Iqra. Di akhir surat Al-Alaq Allah berfirman, wasjud waqtarib. Wasjud, dan sujudlah engkau kepada Allah wahai manusia, waqtarib, dan mendekatlah engkau kepadanya. Maka sujud dalam rangka mendekat, atau dalam bahasa lain ingin mendekat dengan cara sujud. Silahkan mau pakai dari sini atau dari sini, terserah. Sujud untuk mendekat, atau ingin mendekat dengan cara bersujud. Karena tujuan utamanya adalah mendekat, dan sarananya adalah sujud. Bukan terbalik. Bukan tujuan utamanya adalah sujud, sarananya mendekat. Nah, tidak demikian. Tapi tujuannya adalah mendekat, sarana yang digunakan adalah sujud. Dan sujud adalah gerakan paling afdol dalam salat. Dan salat adalah gerakan paling afdol anggota badan. Di dalam gerakan yang paling spesial yaitu salat, dan di dalam gerakan salat yang paling spesial bernama sujud, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan kepada kita, mendekatlah wahai hambaku, mendekatlah. Semakin engkau pandai mendekat kepada Allah, semakin tempatmu di surga semakin tinggi. Dan semakin tinggi engkau di surga Allah, jasadmu kepada zat Allah semakin dekat. Surga itu naik ke atas. Semakin tinggi ke atas, sarana dan fasilitasnya semakin hebat. Dan surga yang paling tinggi bernama Firdaus. Dan di atas surga Firdaus itu atapnya langsung arsy Allah. Dan Allah berfirman, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Maka semakin engkau naik derajat di surga Allah, semakin naik derajat di surga Allah, semakin naik derajat di surga Allah, engkau semakin dekat dengan Allah. Dan apabila engkau sampai kepada surga yang paling tinggi bernama Firdaus, maka itulah surga di mana penduduk-penduduk surga itu jasad mereka paling dekat dengan zat Rabb mereka. Karena atap surga Firdaus adalah arash, dan di atas arash Rabbul Alamin istawa. Dan untuk mewujudkan dekat dengan cara naik dan naik di surga Allah Tabaraka wa Ta'ala, tak bisa pakai angan-angan doang. Tak bisa pakai mulut saja. Tak bisa pakai cita-cita belaka. Tak bisa.
Oleh karenanya di dalam Al-Quran kita disuruh bermujahadah. Di dalam Al-Quran kita suruh berjihad dengan harta dan raga. Innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Silakan lihat dalam surat Al-Hujurat. Tidak tahu saya ayat yang keberapa, tapi sudah satu hal yang pasti di dalam surat Al-Hujurat. Al-Hujurat tidak panjang. Sesungguhnya orang yang beriman, yang benar-benar beriman, iman mereka benar-benar diakui oleh Allah adalah orang kepada Allah dan Rasulnya, dan tidak ada keraguan sedikit pun di dalam keimanan mereka. Tak ragu sedikit pun dengan apa yang mereka imani. Tidak ada terbesik sedikit keraguan yang mulai banyak masuk ke dalam hati pemuda-pemudi umat Islam zaman sekarang karena terlalu rajin berkomunikasi sama orang kafir. Baik komunikasinya face to face, baik komunikasinya by media, intinya berkomunikasi. Orang kafir pencinta dunia, dia punya aneka ragam rumus-rumus hidup yang enak untuk dunia. Sementara engkau hidup bukan untuk dunia, dan Allah tidak berikan kepadamu rumus-rumus hebat untuk kenikmatan-kenikmatan dunia seperti rumusnya mereka. Tapi Allah berikan kepadamu sesuatu yang kalau tidak diperhatikan dengan baik, engkau akan merasa ini bukan rumus kehidupan dunia, namun rumus kehidupan akhirat. Akhirnya terlalu banyak interaksi, terlalu banyak berbicara, terlalu banyak menyapa, terlalu banyak membaca, apa yang datang dari mereka bisa memasukkan keraguan ke dalam hati seorang yang beriman kepada Allah. Bahkan seorang guru, seorang ahli ilmu mengatakan dia didatangi oleh seseorang berusia SMP, menanyakan kepadanya apakah benar Allah itu ada. Anak SMP biasanya masih di atas akidah orang tuanya. Kalau orang tuanya dari dahulu kala mengatakan kita Muslim, ada Allah Rabb kita, ada Nabi Muhammad Rasul kita, Islam agama kita, biasanya itu belum goyang. Kenapa? Belum saatnya anak usia SMP memikir ke arah sana. Namun informatika yang semakin luas terbuka, komunikasi yang berjalan lancar antara dia dan entah dengan siapa, atau dia membaca buku-buku yang mengajak kepada ilhad ateis, mulai dia meragukan sesuatu yang tak perlu untuk diragukan dan merupakan sebuah kebodohan untuk meragukannya, bernama keberadaan Allah Sang Pencipta. Dan saya yakin dan percaya tak ada di antara kita yang sekarang ini duduk di sini yang ragu dengan adanya Allah. Ada yang ragu, tunjuk tangan. Kita debat sampai selesai. Mau sampai jam 12 malam, jam 12 malam. Kalau ada yang ragu, tunjuk tangan. Saya ragu Ustaz, ada tuh adanya Allah, saya ragu. Tadi saya ngomong anak SMP, boleh saja bapak-bapak sudah mulai mencerna dan tak tahu baca buku apa, interaksi dengan siapa, komunikasi dengan siapa, mulai ada keraguan akan adanya Allah. Kalau ada, tunjuk tangan. Biar kita diskusi sampai selesai majelis ini, atau kita lanjut sampai maghrib, sampai isya, saya mau. Tak ada? Jangan malu-malu. Alhamdulillah. Saya yakin dan tadi tak ada. Namun saya ingin mengangkatnya. Al-Quran ini Allah turunkan lebih daripada 1400 tahun yang lalu, dan Allah menantang, kalau kalian hebat, berkumpul kalian semuanya, buat seperti Al-Quran. Kalau kalian bisa, pasti tak bisa. Dan ternyata seperti sekarang, sampai sekarang tak ada yang bisa.
Ini menunjukkan bahwa Allah itu ada. Ia tahu bahwa kita tak mampu untuk membuat Al-Quran semisal Al-Quran, dan semua orang yang membuat semisal Al-Quran ditertawakan dunia. Tantangan yang sudah lebih daripada 1400 tahun. Engkau sekarang ahli baca, ahli puisi, ahli syair, ahli sains teknologimu luar biasa maju, ayo buat. Kalau tidak, engkau ditertawakan dunia dan dicibirkan dunia. Ala kulli hal, kita tidak ada yang ragu di sini, nggak perlu kita membuat ayat-ayat yang membuat kita yakin, karena semua kita sudah yakin, alhamdulillah. Akan tetapi tidak sampai di situ. Summa lam yartabu, tidak sampai di situ. Ingat kelanjutan ayat, wajahadu, mereka berjihad. Mereka menegakkan agama mereka. Mereka bermujahadah, bertungkus lumus di atas agama itu. Mereka menjadi pejuang, tidak menjadi pengekor. Mereka bertungkus lumus, tidak berpangku tangan. Dengan apa mereka berjuang? Pertama, bi amwalihim, dengan harta mereka. Maka harta yang Allah berikan kepadamu, tujuan utamanya perjuangan, bukan kenikmatan. Apakah harus dengan harta saja? Tidak. Wa anfusihim, dengan jiwa dan raga mereka pun berjuang. Mungkin ada orang yang hartanya kurang, berjuang dengan raganya. Dan orang yang punya harta berjuang dengan harta dan raganya fi sabilillah, dalam menegakkan ajaran Allah. Ini sifat orang mukmin yang Allah katakan beriman. Kalau itu terjadi, ulaika humus shadiqun, merekalah orang-orang yang jujur dalam keimanannya. Baik, maka kembali kita kepada rumus bahwa kita hidup di permukaan bumi ini adalah untuk mendekat dan mendekat kepada siapa? Kepada Allah. Semakin rajin kita mendekat kepada Allah di permukaan bumi, semakin Allah dekatkan kita kepadanya di akhirat. Itu dia tadi yang tadi saya bahas. Di dalam surga, diletakkan di surga yang lebih tinggi. Wal jaza'u min jinsil amal, dan ganjaran diterima oleh manusia sesuai dengan amalnya. Dia di dunia rajin mendekat, Allah dekatkan. Dia di dunia menjauh, Allah jauhkan. Oleh karena itu neraka turun ke bawah. Dan semakin Anda menjauh, semakin Anda turun ke bawah. Semakin turun ke bawah, semakin jauh dari Rabbmu. Al jaza'u min jinsil amal. Ganjaran akan sesuai dengan bentuk amalan di permukaan bumi. Baik, mari kita tinggalkan aksi manusia yang menjauh dari Allah. Walau perlu kita ingat-ingatkan, tapi tak perlu banyak lah, insya Allah. Hati-hati. Hati-hati perilaku Anda, wahai manusia, menjauh dari Allah. Saya hanya ingin mengingatkan sedikit, karena bukan itu tema kita. Tema kita yang kedua. Jangan menjauh dari Allah. Dengan aneka ragam hal maksiat, karena maksiat itu adalah aksi menjauh dari Allah. Jangan kira maksiat yang kita lakukan itu ya sekedar maksiat saja nanti taubat. Tak begitu.
Tapi hayati, apa indahnya hidup kalau tak dekat dengan Allah. Apa nikmatnya hidup kalau dicampakkan dari kedekatan kepada Allah. Maka maksiat dengan aneka ragam maksiat itu, maksiat mata, maksiat telinga, maksiat kaki, maksiat tangan, maksiat harta, maksiat lisan, alangkah banyaknya maksiat lisan terjadi. Berusahalah stop. Dengan menyadari bahwa maksiat itu adalah aksi kita menjauh dari Allah. Sementara yang disuruh oleh Allah mendekat kepada Allah. Baik, kita tinggalkan aksi menjauh dari Allah. Walaupun dua-duanya harusnya seiring. Seiring kita mendekat, seiring kita menjauhkan aksi menjauh. Karena mendekat, menjauh juga, mendekat juga, menjauh juga, mendekat juga, menjauh, kita menjauh juga aksi yang aneh. Engkau mau mendekat sebenarnya atau mau menjauh? Mendekat, Ustaz. Kenapa begini? Ya kadang-kadang menjauh juga, Ustaz. Itulah dia namanya aksi maju mundur. Maju ya maju, mundur ya mundur. Karena maju mau dekat dengan Allah, mau ke surga, mundur tak mau dekat dengan Allah dan maunya ke neraka. Dan aksi maju mundur ini yang sering membuat kita gelap mata. Kita merasa diri kita maju terus, padahal banyak mundurnya juga. Dan di dunia samar-samar ini iblis dan setan bermain. Dia kipas-kipas kita dengan maju agar kita lupa dengan mundurnya kita. Dia kipas-kipas kita dengan mendekat agar kita dilupakan kita oleh dia aksi menjauh. Baik, kita tinggal maksiat. Walau kita ingatkan diri sendiri dan kita semuanya hati-hati dengan maksiat, alangkah banyaknya maksiat di zaman kita sekarang dan alangkah maksiat zaman sekarang sudah mulai jelas dan tampak. Kalau maksiat sudah jelas dan tampak, itu tanda penduduk sudah kacau balau. Karena harusnya maksiat itu tersembunyi, bukan dipertontonkan dan ditampilkan dengan tertawa, ketawa, ketiwi. Tapi maksiat kalau sudah ditampilkan tanpa rasa bersalah dan ditampilkan dengan penuh kebanggaan, itu arti negeri sudah parah. Dan itulah salah satu yang kita rasakan di negeri kita sekarang ini, di mana maksiat sudah tampil dengan sangat jelasnya, sehingga pelaku maksiat tak ada lagi rasa malu mempertontonkan maksiatnya, bahkan bangga dengan maksiatnya. Bahkan lebih daripada itu, orang yang mengajak mereka meninggalkan maksiat, yang dikucilkan, ditertawakan dan sungguh demikian hidup itu masing-masing. Kalau ataupun kita mengajak manusia meninggalkan maksiat, akan tetapi kita adalah kita, dia adalah dia, urusan agama, urusan individualisme. Sekarang kita membahas aksi mendekat. Seluruh yang namanya hal yang Allah ridhoi dan Allah cintai, yang kita lakukan, lalu ibadah yang kita lakukan itu diterima Allah karena memenuhi syarat untuk diterimanya amal, maka amal tersebut membuat kita dekat kepada Allah, tambah dekat kepada Allah, tambah dekat kepada Allah, tambah dekat kepada Allah. Itu semua ibadah. Karena semua ibadah itu tujuannya adalah waqtarib, mendekatlah kepada Allah.
untuk menerima ibadah paling murni dalam amalan bernama salat, Allah dipanggil menghadap Allah lebih dekat dengan nama Isra dan Mi'raj. Di atas langit Rasul kita tercinta menerima panggilan salat. Karena salat itu adalah ibadah yang sangat mendekatkan kita kepada Allah. Sehingga tempat untuk diturunkannya kewajiban salat pun tak di dunia, tak di bumi. Disuruh naik ke langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, di atas langit yang ketujuh bahkan. Disitulah Rasul kita menerima perintah apa? Salat. Maka semua hamba yang ingin mendekatkan dirinya kepada Allah peduli dengan diterimanya amalannya. Maka dia benar-benar peduli kepada syarat diterimanya amal. Karena dia tahu sehebat apapun dia beramal, sekuat apapun dia beramal, sebanyak apapun harta yang dia gunakan untuk beramal, kalau tidak diterima Allah, tak ada yang namanya mendekat. Karena enggak diterima, maka amal itu tak akan mendekatkan dirimu kepada Rabbmu. Karena yang akan mendekatkan kita kepada Allah adalah amal yang diterima. Diterima berarti lebih dekat, diterima berarti lebih dekat, tak diterima tak jadi mendekat. Oleh karena itu kasihan kepada orang-orang yang amalnya tak diterima. Satu, orang yang riya. Dua, beramal tak sesuai tuntunan Rasul kita tercinta. Beramal dengan riya tak diterima oleh Allah. Itu sepakat para ustadz. Mau ustadz sunnah, mau ustadz bid'ah, semua sepakat. Kalau riya membuat amal itu tak diterima. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mereka tidak diperintahkan kecuali beribadah kepada Allah, ikhlaskan ketaatan itu kepada Allah semata. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Penuhkan itu dalam ibadahmu, maka engkau telah melakukan aksi ikhlas. Namun tak cukup satu itu saja wahai manusia, tak cukup satu itu saja wahai ustadz. Ada satu lagi yang mengatakannya bukan kita, yang mengatakannya bukan guru-guru kita, namun yang mengatakannya Rasul kita. Ada satu lagi harus dipenuhi agar amal diterima, yaitu kerjakan sesuai tuntunan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak, tak diterima. Rasul yang mengatakan, bukan saya. Rasul yang mengatakan, bukan ulama kontemporer. Rasul yang mengatakan, bukan ulama terdahulu. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa mengamalkan amalan tak ada perintahnya dari kami untuk mengamalkan amalan itu, fahuwa raddun, maka itu amal yang akan ditolak. Kalau ditolak, maka tak akan membuat Anda semakin dekat dengan Allah. Maka orang yang ingin mendekatkan dirinya kepada Allah sangat peduli kepada amal yang diterima. Oleh karena itu setiap ingin beramal, dia tanya terlebih dahulu, sesuaikah ini dengan tuntunan dari Nabi? Sesuaikah ini dengan sunnah Rasulullah? Sesuaikah ini dengan apa yang diajarkan dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umat, atau karya manusia? Kalau karya manusia dia tinggalkan, karena agama tak boleh ada karya manusia. Agama ini harus murni dari campur tangan karya manusia. Agama kita ini agama langit, bukan agama bumi, walau diamalkannya di bumi. Oleh karena itu semua yang berbau bumi, campur tangan manusia-manusia di bumi, tertolak dari agama Allah. Siapapun dia.
Oleh karena itu semua manusia boleh diterima pendapatnya, boleh ditolak pendapatnya, kecuali seorang manusia yang tak pernah berkata yang salah, bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sambil menunjuk ke lisannya, beliau berkata, takkan keluar dari ini kecuali kebenaran, kecuali yang hak. Sambil menunjuk ke kubur Nabi kita tercinta, dan ketika itu kubur Nabi kita tercinta tak seperti yang sekarang benteng pertahanannya untuk dilihat oleh manusia. Zaman tabi'in, tabi'ut tabi'in, Imam Malik sambil menunjuk kubur Nabi tercinta mengatakan, semua manusia boleh diterima, boleh ditolak pendapatnya, kecuali yang ada di dalam kubur itu. Nggak boleh ditolak, semuanya harus Kenapa? Karena wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Beliau tak pernah berbicara melalui hawa nafsu. Semua itu yang diarahkan Allah dalam bentuk wahyu. Rasul yang mengatakan fahuwa raddun, kalau diamalkan tak sesuai dengan perintah beliau, suri tauladan beliau, contoh daripada beliau, perintah daripada beliau, ditolak. Hai muslim, tak kasihankah engkau kepada dirimu apabila engkau mengatakan walaupun tak sesuai dengan apa yang dilakukan Rasul, tapi apa salahnya? Walau tak sesuai dengan apa yang diajarkan Rasul, tapi menurut saya ini kan baik. Tak ada menurut Anda baik. Menurut Anda baik itu telah menjadikannya syariat. Karena semua syariat sudah komplit, sempurna. Tak perlu lagi aksi menurut Anda baik lalu amalkan. Karena menurut Anda masih bisa dimasuki iblis dan bala tentaranya. Tapi kalau syariat, iblis mati kutu, tak bisa masuk. Karena jalan syariat itu dipagar oleh Allah dari godaan iblis. Pagar yang tak bisa ditembus oleh iblis. Namun kalau pakai perasaan ini baik, ini baik, ini baik, coba lihat. Coba lihat kesesatan manusia di permukaan bumi semua karena merasa ini apa? Ini baik. Sampai sholawat joget-joget pun dikatakan ini baik. Sampai dangdutan di pesantren pun dianggap baik. Sampai menyanyi laki-laki dan wanita tanpa mahram, bukan mahram dan wanitanya tak menutup aurat dengan sempurna pun masih dikatakan kebaikan. Kebaikan apa? Engkau tampil tak menutup aurat dengan sempurna saja, hai perempuan, itu adalah maksiat. Tanyakan kepada muslim manapun di Indonesia, kalau tak maksiat membuka aurat, tapi tetap dianggap baik kalau senandung-senandungnya cinta kepada Rasul tercinta. Orang cinta Rasul tak seperti dirimu, sadarlah. Orang cinta Rasul taat kepada Rasul. Bukan berbuat maksiat dan bangga dengan berbuat maksiat lalu menyuarakan cinta Rasul. Cinta apa ini? Aku tak kenal cinta kecuali ketaatan. Kemaksiatan itu bukan cinta. Kalau ataupun namanya cinta, orang menyebutnya cinta palsu. Lisan apabila tak sesuai amalan, yang Allah lihat amal bukan lisan. Manusia menilai apabila perkataanmu tak sesuai amalanmu, perkataan kamu dianggap dusta. Itu kaidah internasional, bukan kaidah Indonesia, bukan kaidah Bekasi itu. Kaidah internasional. Semua orang kafir kaidahnya sama. Perkataan engkau tak sama dengan perbuatanmu, perkataan kamu itu yang kami anggap apa? Perkataan apa? Dusta.
Amalanmu berbuat maksiat, mulutmu mengatakan cinta, cinta dusta. Kaidah yang jelas kok. Kaidah yang jelas. Agama Islam ini agama jelas, tak ada samar-samar di dalamnya. Allah mengatakan wala talbisul haqqah bil batil. Jangan campur aduk kebenaran dengan kebatilan. Itu juga aksimu. Cinta Rasul, cinta Rasul kebaikan. It's okay, kita terima, tapi jangan campur aduk dengan kebatilan. Apabila engkau campur aduk kebenaran dengan kebatilan, kebenaran dari mulutmu, kebatilan dari amalmu, dia berubah menjadi maksiat, tidak berubah menjadi ketaatan. Kebenaran dimix dengan kebatilan, hasil akhirnya batil, bukan hak. Ambil ini kaidah dalam hidup kita, wahai muslim. Kebenaran dimix dengan kebatilan sama dengan batil, bukan hak. Maka apabila engkau melihat sebuah kebaikan namun dicampuri orang dengan keburukan, faham engkau harus faham itu keburukan, bukan kebaikan. Karena Allah berfirman wala talbisul haqqah bil batil. Jangan campur aduk antara kebenaran dengan kebatilan. Larangan mencampur aduk menunjukkan bahwa itu batil, bahwa itu dosa. Namun apabila kita mengatakan itu kepada manusia, ini dosa, mencampur aduk antara cinta Rasul dan joget, campur aduk antara cinta Rasul dan nyanyi, beraneka ragam tudingan manusia kepada kita. Ekstrim lah, sok menang sendirilah, sok suci lah, pintu surga mereka yang pegang kuncinya lah. In uridu illa al-islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billahil aliyyil azim. Maka wahai muslim, dekatkan dirimu kepada Allah dengan peduli syarat diterimanya amal, dan merubah amalan dari bid'ah kepada sunnah itu lebih gampang daripada merubah amalan dari tak ikhlas kepada ikhlas. Maka ketika Anda telah berhasil merubah amalmu dari bid'ah kepada sunnah, belum tentu engkau akan mudah berhasil dari tak ikhlas menjadi ikhlas. Camkan itu baik-baik. Ini waqi'ul hayah. Ini realita kehidupan yang tak bisa dipungkiri. Oleh karena itu para ulama mengatakan ta'allamun niyyah, belajarlah terus memperbaiki niat, fa innaha ablagha minal amal, karena itu lebih berat daripada amal. Kenapa amal gampang dirubah? Letaknya di anggota badan. Kenapa ikhlas sulit untuk dirubah? Tidak ikhlas sulit dirubah untuk ikhlas, letaknya di hati. Dan merubah hati lebih rumit daripada merubah anggota badan. Kenapa amalan lebih gampang dirubah? Karena letaknya di anggota badan. Anggota badan tak berubah-ubah, namun hati terbolak-balik. Hati kita terbolak-balik. Karena dia terbolak-balik dan letak ikhlas ada di sana, makanya ikhlas itu rumit. Kalau tak ekstra hati-hati, kalau tak ekstra perhatian, kalau tak ekstra menjaga, kalau tak ekstra, gampang ditarik iblis untuk tidak ikhlas. Ditambah kita punya sifat permanen di dalam diri, semua kita sama, yaitu senang kalau dipuji orang, suka mendengar orang-orang bercerita yang baik tentang dirinya, bahagia kalau mendengar orang memujinya. Itu sifat permanen yang harus dilawan dengan keikhlasan. Sementara ikhlas bukan sifat permanen.
Bisa bayangkan, sifat permanen, campakkan, ambil sifat yang bukan permanen, permanenkan di dalam hati. Oh, rumit mainang. Berat. Berat, wallahi berat. Maka Anda yang sudah Allah berikan taufik untuk pindah dari bid'ah ke sunnah, atau memang dapat diberikan taufik dari kecil di atas sunnah, alhamdulillah. Sebagian manusia, walau tak banyak di negeri kita tercinta ini, sudah mulai, terutama generasi mudanya, dari awal kenal agama di atas sunnah. Lihat anak-anak SD kita sekarang, lihat anak-anak SMP kita sekarang. Anak SMP sekarang mungkin belum balik, dia sudah kenal sunnah, sudah dikenalkan sunnah oleh guru-gurunya. Walillahilhamd. Namun ingat bahwa perjuangan untuk mengikhlaskan amal itu perjuangan yang tak kunjung berhenti. Kalau ulama-ulama besar dunia teriak mengatakan sulitnya ikhlas, itu artinya kita yang teriak mengatakan sulitnya ikhlas, kita tahu Anda tak pernah berjuang. Oleh karena itu Anda tak tahu rumitnya. Karena ikhlas itu bukan sifat permanen yang Allah tanamkan di dalam diri. Dia sifat non permanen. Sifat permanen mah suka dipuji, senang dipuji, senang ditonton orang, senang dapat panggung, senang kalau perkataan kita didengar orang, senang diikuti, senang menjadi ketua. Itulah dia. Taib. Maka kalau Anda ingin mendekat kepada Allah, pedulilah dengan apa? Dengan syarat diterimanya amal. Karena itu yang membuat Anda akan beramal dan amal Anda diterima dengan peduli syarat diterimanya amal. Dan apabila amal diterima, Anda semakin dekat dengan Allah. Kalau Anda sudah peduli dengan hal yang seperti ini, tambahkan satu poin lagi. Itu dia yang dimintakan kepada saya pada kesempatan yang berbahagia ini. Cari amal-amal di kesendirian. Karena amal di kesendirian itu lebih Allah cintai dalam mendekat kepadanya. Rajinkan amal ketika seorang diri. Rajinkan beramal ketika orang lain tak tahu. Rajinkan beramal ketika orang lain tak lihat. Rajinkan beramal ketika orang lain tak mengetahui kita sedang beramal. Tujuh kelompok manusia yang akan mendapatkan perlindungan di hari akhirat dari panasnya matahari. Semua mereka orang yang rajin beribadah kepada Allah sendirian, tak ada yang lihat. Orang yang takut kepada Allah walau di tempat yang tersembunyi. Pasti masyhur antum hadisnya. Sab'atun yudhilluhumullah tahta dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Coba baca satu persatu. Ketujuh-tujuhnya adalah orang yang rajin beramal kepada Allah walau tak di depan orang lain, walau di tempat yang tertutup. Lihat bagaimana mulianya menyembunyikan amal. Remaja yang hidup kawan-kawannya sibuk dengan hal-hal yang syahwat, dia sibuk dengan ketaatan. Orang yang mencintai karena Allah. Orang yang hatinya tergantung ke masjid. Hatinya ke masjid. Tempat yang paling dicintai oleh hatinya bernama masjid. Bersedekah disembunyikan. Berzikir sendirian, nangis. Diajak wanita berzina, padahal tertutup, nggak mungkin ngajak berzina di tempat terbuka.
Tak mau. Bukan wanita sembarangan, berpangkat dan cantik. Berpangkat membuat dia aman, keamanan terjaga. Cantik membuat suka dan terjaga. Tak mau. Inni akhafullah, aku takut kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kenapa? Karena amalan yang sendiri, amalan yang tak terlihat, amalan yang disembunyikan, itu amalan yang sangat dekat dengan keikhlasan. Kita sudah berbicara amalan yang sesuai sunnah ya. Tak ada lagi pembicaraan di luar sunnah. Bahasan sekarang semuanya di atas sunnah. Amalan-amalan yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Karena amalan yang tidak sesuai sunnah sudah keluar dari bahasan ini. Itu tidak mendekatkan diri kita kepada Allah sedikit pun. Bahkan menjauhkan kita dari Allah. Yang sedang kita bicarakan sekarang tak lagi bentuk ibadah yang sesuai sunnahnya, karena itu sudah kelar. Itu bahasan kita sekarang. Amalan ini apabila kita rajin amalkan di saat orang lain tak lihat, semakin dekat dengan keikhlasan. Ikhlasnya semakin dapat. Dan Allah sangat mencintai keikhlasan itu. Engkau beribadah hanya untuk Dia semata. Tak ada yang lain. Engkau beribadah hanya untuk Dia semata, tak ada yang lain. Itu hal yang paling dicintai Allah di permukaan bumi, bernama tauhid. Itu amal terhebat di permukaan bumi, bernama tauhid. Esakan Allah, tak ada disekutukan, tak ada diduakan Dia satu-satunya. Itu amal yang paling diridhoi, dicintai, dicukai Allah. Dan itu dapat dalam amal kesendirian. Itu dapat dalam amal yang disembunyikan. Oleh karena itu lihat di dalam Al-Quran, Allah berfirman memuji hamba-hamba Allah di dalam surah Al-Furqan, alladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyam. Mereka-mereka yang di malam hari mengisi malamnya untuk Rabbnya. Yabituna li rabbihim, mereka mengisi malamnya untuk Rabbnya. Dengan cara apa? Sujjadan wa qiyama, sujud dan berdiri, sujud dan berdiri, sujud dan berdiri. Kenapa? Mereka mengisi malam mereka untuk Rabb mereka. Oleh karena itu didahulukan kalimat Rabb dibanding kalimat ruku dan sujud, dibanding kalimat sujud dan berdiri. Karena beda kalimat kita isi malam dengan ruku dan sujud untuk mendekatkan diri kepada Allah. Beda dengan kalimat kita isi malam dengan mendekatkan diri kita kepada Allah pakai ruku dan sujud. Kalimat yang berbeda itu. Yang kedua, lebih penekanannya untuk mendekat kepada Allah lebih dalam, lebih dapat, lebih jelas, lebih kontras, lebih tegas. Orang yang hidupnya malam untuk mendekat kepada Allah. Oleh karena itu solat malam dipuji Allah. Di dalam surah As-Sajdah, tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Jauh tulang rusuk mereka dari tempat tidur. Urusan tempat tidur mah malam hari, bukan siang. Siang urusan kantor, siang urusan dagang, siang urusan pasar, urusan ranjang di malam hari. Karena malam hari kita tidur di atas ranjang, namun mereka jauh tulang rusuk mereka dari ranjang itu. Jauh, tak sama orang lain, terlalu banyak rusuknya aktif ada di ranjang di malam hari, sampai azan pun baru bangun, datang-datang ke masjid. Kalau ataupun rajin tetap masbuk.
Itu yang rajinnya itu Pak. Itu yang rajin ke masjidnya itu. Tak peduli dia masbuk nggak masbuk. Kenapa sholat malam begitu dipuji Allah? Karena dekat dengan keikhlasan. Dapat untuk Allah satu-satunya itu dapat. Dan itu amalan yang paling dicintai Allah. Karena nggak mungkin lagi antum sholat malam di rumah, antum akan riak kepada pintu, kepada dinding, kepada gordin, kepada kursi, meja. Aneh, nggak ada tempat untuk riak lagi. Makanya ibadah itu benar-benar tertuju kepada Allah. Semakin dia ikhlas tertuju kepada Allah, nih kualitas ibadah itu semakin hebat. Karena dia ibadah yang disembunyikan dari pandangan mata manusia. Banyak lagi sedekah, usahakan sembunyikan. Usahakan. Kenapa? Semakin kita sembunyikan, semakin dapat keikhlasannya. Karena semakin diangkat, dipublish, semakin berat ikhlasnya. Bukan tak dapat juga, tapi berat. Dan di antara amalan yang sangat gampang membuat kita beramal tak diketahui orang adalah zikir. Apa? Zikir. Kita di atas mobil pulang sendirian, zikir. Walau di atas mobil. Kita di atas motor pakai helm, orang tak tahu. Komat kamit aja tuh. Orang ngirain kita nyanyi. Karena terlalu banyak orang yang nyanyi, namun sebenarnya kita sedang zikir. Dan hanya Allah yang tahu kita yang berzikir. Orang yang ada di belakang kita pun tak tahu kita zikir, apalagi orang yang di depan kita. Intinya dekatkan diri kepada Allah. Jaga syarat diterimanya amal, lalu kemudian cari ibadah-ibadah yang paling Allah sukai. Dan yang paling Allah sukai itu mayoritasnya, angka mayoritas adalah amalan yang tersembunyi. Selamat berlatih, karena saya juga sedang berlatih, semua kita berlatih. Mari kita saling mendoakan agar kita berhasil dalam latihan-latihan yang kita jalani. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sampai di sini materi kita udah hampir 1 jam lebih kurang. Kita lanjutkan dengan menjawab beberapa pertanyaan bi'inillahi azza wa jal, kalau saya punya ilmu untuk menjawabnya. Nah, Taib, jazakallah pada Ustadz. Bagi jamaah ikhwan atau akhwat yang mau bertanya, untuk yang ikhwan bisa langsung silakan. Pakai mic atau enggak? Enggak ya? Enggak pakai mic ya. Oke, lanjut Pak, biar Anda terdengar. Lanjut Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kadang-kadang dalam sisi ada mengatakan bahwa itu dibenarkan oleh agama, tetapi katakan bahwa itu tidak benar, masuk dalam kategori bid'ah. Dan bid'ah yang ini ya boleh dikatakan juga pada orang-orang yang memang tahu persis
contoh saja yang berbeda pendapat yang masuk dari perdebatan itu mengenai memperingati hari besar Islam. Dan ini bukan orang biasa saja memperingati, dan perlu dikatakan orang-orang. Ya bagaimana? Apakah mereka ini berbeda dalam pendapat referensi yang mereka gunakan, atau berbeda dalam menafsirkan suatu ayat atau hadis Rasulullah SAW? Mohon penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kerasnya suara Bapak itu membuat saya nggak perlu ulang lagi kayaknya ya. Udah terdengar ya, alhamdulillah. Masya Allah, semangat. Saya apresiasi semangat bertanyanya. Insyaallah, tabarakallah. Bapak yang saya hormati, kalau kita kembalikan ingin tahu sesuatu, lalu kita kembalikan kenapa pendapat ustadz ini, ustadz ini, ustadz ini, ustadz ini, ulama ini, ulama ini, ulama ini, ulama ini, lalu kita mulai banding-bandingkan, ulama ini pendapatnya begini, ulama ini pendapatnya begini, kiai ini pendapatnya begini, kiai ini pendapatnya begini, kiai ini pendapatnya begini. Satu kata yang bisa saya katakan, selamat bingung. Ya Pak, saya ngomong apa adanya. Kalau mohon dimaafkan saya kalau bahasa saya kurang pas untuk usia saya ke Bapak, tapi itulah realita nyata. Agama ini agama realita nyata, agama yang tak dimain-mainkan kalimat-kalimatnya agar orang ridho. Kebenaran harus diucapkan walau terasa sedikit pahit. Kalau kita beragama, tanya ustadz ini, lihat apa yang dia katakan, tanya ustadz ini, lihat apa yang dia katakan, tanya ustadz ini, lihat apa yang dia katakan, maka insya Allah hasilnya adalah selamat bingung. Ya. Dan terlihat dari ucapan ayahanda yang tadi kita dengarkan bersama, ustadz ini mengatakan begini, ustadz ini mengatakan begini, dan mereka bukan orang-orang sembarangan, ahli ilmu juga. Itu dia sebenarnya. Sebenarnya apa yang terjadi itu apa yang Bapak ucapkan tadi, saya hanya mengangkat ke permukaan. Oleh karena itu, kalau bertanya ustadz, jadikan ustadz itu jembatan untuk mengantarkan kepada kita apa sih yang dilakukan Rasul kita. Jangan dijadikan ustadz itu titik penghabisan sampai di ustadz itu, jangan. Jadikan ustadz itu hanya sarana, alat, jembatan yang akan kita gunakan agar dia mengajarkan kepada kita apa yang diamalkan Rasul kita. Kalau ke sana kita mengarah, kalau begini kita mencari, kalau begini kita bertanya, insya Allah akan terlihat secara jelas nanti siapa yang mengarahkan kita kepada amal Rasul kita, siapa yang tidak. Itu nampaknya ya Pak. Coba amalkan. Kepada ayahanda tercinta, saya minta amalkan setahun ini. Kalau kita bertemu tahun yang akan datang di tempat ini, kalau masih bertemu Allah takdirkan setahun ya, karena kalau sebentar mungkin belum dapat, tapi coba setahun ini amalkan. Bertemu ustadz ini, tanyakan kepada ustadz itu sesuatu yang mengantarkan kita kepada amal Rasul sebenarnya bagaimana sih? Amal Rasul sebenarnya bagaimana sih? Yang dikerjakan Rasul sebenarnya bagaimana sih? Itu titik penting yang harus kita ketahui dari ustadz itu, bukan apa kata dia, bagaimana pendalilannya, apa hadis yang dia baca, apa ayat yang dijadikan referensi. Jangan, karena bukan kapasitas kita untuk menakar ilmunya dia. Kalau kapasitas kita menakar ilmu ustadz, kita ulamanya. Tapi kalau kita rakyatnya, mad'unya, awamnya, bukan kapasitas kita menakar ilmu dia, pendalilan dia benar atau tidak, pembacaan Al-Quran dan maknanya yang dibawakan benar atau tidak, atau ada makna yang dipaksakan yang tidak ada di dalam dalil. Karena kita tak mampu, akhirnya kita bingung kalau hanya mendengar pendapat beliau. Namun supaya tidak bingung, selalu jadikan rumusnya adalah, Ustadz tolong ajarkan saya apa yang diamalkan Rasul saya, Rasul kita, ajarkan saya yang itu, bukan apa yang menurut Ustadz benar. Dan setiap Ustadz itu berbicara, Ustadz apapun berbicara kepada kita, yang kita lihat dia ngajarkan saya apa yang diamalkan Rasul atau tidak, atau hanya berhenti di pendapat dia, atau berhenti ke pendapat ulama tinggi dunia, tapi sampai di ulama tinggi dunia berhentinya, tak sampai ke Rasul.
Perhatikan itu terus. Selidiki terus. Tanyakan terus. Telisik terus. Nampak nanti Pak. Akan nampak. Saya tidak ingin mengatakan kepada Bapak, saya yang mengajak. Enggak. Kita harus menerima agama itu dengan qanaah, dengan lapang dada, dengan logowo. Tak boleh dipaksa-paksakan. La ikraha fiddin. Tapi kalau kita hanya menggantungkan kepada pendapat ustadz, pendapat ulama, pendapat kiai, pendapat ijtihad para ulama, apalagi sudah masuk kepada mazhab dan mazhab, bingung. Ya bingung. Mungkin bapak-bapak mungkin tahu ya, ada yang tahu ada yang tidak. Imam Ahmad saja dalam satu masalah fikih ada 7 pendapat. Dari seorang Imam Ahmad 7 pendapat. Mana yang kita pilih? Satu orang ulama 7 pendapat, dinukilkan dari beliau 7 pendapat. Apa yang terjadi kata para ulama? Yang terjadi adalah awalnya beliau memahaminya begini, datang ilmu, pindah kepada ilmu yang beliau ketahui, datang ilmu baru lagi, pindah lagi kepada ilmu, karena beliau tak mau berpendapat kecuali pendapat yang paling mendekatkan beliau kepada Rasul kita tercinta. Dan namanya manusia, ilmunya tidak langsung jadi kan, pemahamannya tidak langsung sempurna kan, karena bertahap, namanya juga manusia. Awalnya pendapatnya begini, ternyata datang dalil yang lebih kuat, pindah lagi ke situ, datang yang lebih kuat, pindah lagi ke situ, datang lebih, pindah lagi. Nggak ada masalah pindah, kalau itu yang lebih mendekatkan kita kepada Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada, bukan banyak ya, ada kadang-kadang satu pendapat Imam Ahmad, satu pendapat Imam Ahmad saja 7 pendapat dinukilkan dari beliau. Dan yang paling banyak 2. Imam Syafi'i pun punya 2 pendapat, pendapat qaulun qadim, qaulun jadid. Imam Syafi'i aja pindah-pindah pendapat. Ada apa kita dipaksa untuk wajib mendapat Imam Syafi'i? Nah gitu. Jadi saya berharap mari kita praktekkan ini walaupun yang bertanya ayahanda tercinta, untuk kita semuanya. Jangan berhenti dalam perkataan Ustadz. Kadang umat ini ngomong ini, nanya Ustadz, menurut pendapat Ustadz bagaimana masalah ini? Yang ditanyakan menurut pendapat Ustadz. Bapak, kalau itu cara kita bertanya, apapun yang dikatakan Ustadz jawabannya benar. Yang dia tanya apa? Menurut pendapat dia. Ustadz, bagaimana menurut pendapat Ustadz tentang rokok? Kata si Ustadz, menurut pendapat saya rokok itu halal. Benar itu pendapat dia. Mau kita tanya pendapat dia kok. Oh, dia berpendapat halal, jawabannya benar. Bagaimana menurut pendapat Ustadz wanita yang sekarang ini nyanyi-nyanyi di panggung, masih nampak rambutnya, masih nampak sebahagian lengannya, lalu menyuarakan cinta Rasul? Menurut pendapat Ustadz itu nyanyi yang bagus. Menurut pendapat saya itu nyanyi yang bagus, itu ajakan beragama. Begitu caranya sekarang ngajak orang, tidak bisa ekstrim-ekstrim banget. Benar kok pendapat dia. Oh, kita tanya pendapat dia pendapat dia begitu kan. Maka jangan tanya pendapat dia. Kami para da'i ini hanya jembatan umat untuk mengajarkan apa yang Rasul katakan, apa yang Rasul amalkan, apa yang Rasul contohkan. Maka jadikan kami jembatan menuju itu. Karena agama dari Rasul, bukan agama dari Ustaz. Tahukah Anda bahwa Abdullah bin Abbas menolak pendapat Abu Bakar, menolak pendapat Umar? Siapa Abu Bakar dan siapa Umar? Namun Abdullah bin Abbas yakin pendapat ini lebih baik karena ini nyebrang sampai ke Rasul. Sementara itu pendapat Abu Bakar, pendapat Umar. Pendapat Umar namanya pendapat manusia, boleh diterima, boleh ditolak. Kalau seorang Abu Bakar dan Umar, kompak Abu Bakar dan Umar dalam pendapat itu, Abdullah bin Abbas tak mau terima. Radhiyallahu anhum ajma'in. Taulah kita bagaimana para ulama kita dahulu inginnya Rasul, bukan Abu Bakarnya, bukan Umarnya, Rasulnya. Tapi itu kejadian yang langka. Ada dalam masalah ibadah haji, Abu Bakar dan Umar berpendapat, lalu diselisih oleh Abdullah bin Abbas karena Abdullah bin Abbas merasa Rasul tercinta tak sama dengan pendapat Anda. Gitu.
Namun karena Abu Bakar dan Umar adalah pemimpin, Abdullah bin Abbas tak menyuarakannya lantang. Kalau ditanya beliau jawab. Tak diucapkan di panggung, tak boleh begitu, tak begitu juga. Sekarang bulan Agustus. Semoga kita bertemu bulan Agustus di tahun yang akan datang. Karena itu tak mungkin bisa dikerjakan sebulan, 2 bulan, 3 bulan dapat hasilnya. Lakukan terus, kerjakan terus. Sekiranya kita bertemu bulan Agustus di tahun yang akan datang di tempat ini dan kita masih dipersiapkan berikan usia panjang, maka mari kita lihat apakah aksi ini membuahkan hasil atau tidak. Lanjut, pertanyaan berikutnya. Baik, ada pertanyaan dulu yang lewat tulisan. Bagaimana menghadapi atau menyikapi seseorang yang terlihat dekat dengan Allah atau dipandang sebagai alim, padahal amalan-amalannya beberapa tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah? Apakah semua amalannya tidak diterima? Karena di sisi lain dia banyak memotivasi orang untuk menjadi baik atau bertobat. Jangan sibukkan diri dengan orang lain. Walaupun itu adalah ustadz, walaupun itu adalah kiai, walaupun itu adalah ulama. Beragama itu ngurus diri masing-masing, ngurus amal masing-masing. Tuh ustadz ngurus amal kita. Kalau antum ngomong ke saya sekarang, ustadz kan lagi ngurus amal kita. Enggak, saya ngurus amal saya. Cuman saya ngajak kita, ayo urus amal kita masing-masing. Di antara amal saya yang diwajibkan Allah menyampaikan. Karena saya diberikan Allah ilmu dan Allah mewajibkan orang yang punya ilmu sampaikan ke orang lain. Maka ini amal saya. Kalau saya diem, padahal kebatilan nyebar, saya dituntut oleh Allah di akhirat. Engkau tahu kenapa diem? Allah beritahu dirimu agar engkau berbicara. Wa tawasau bil haqq. Fasda' bima tu'mar. Tunjukkan kepada manusia apa yang kau diperintahkan untuk mengucapkannya dan menyuarakannya. Begitu kata Allah kepada Rasul tercinta. Fasda', ucapkan, lantangkan. Wa idza akhadha Allahu mitsaqal ladzina utul kitab latubayyinunnahu lin-nas wa la taktumunah. Allah telah mengambil janji terhadap orang-orang yang diberikan kitab, diberikan ilmu, latubayyinunnahu lin-nas. Engkau benar-benar harus ajarkan itu kepada orang lain. Wa la taktumunah, jangan kalian sembunyi-sembunyikan. Kenapa? Karena kebenaran harus tetap ada di permukaan bumi. Oleh karena itu harus disuarakan. Kalau tidak disuarakan, lambat laun dia hilang. Kalau dia hilang, kiamat datang. Tadi pertanyaannya, bagaimana kalau seorang ustadz menyuarakan begini, amalnya ya sunnah banyak, tapi ada juga yang tidak sunnahnya, bagaimana? Biarkan ustadz itu dengan amalnya. Kenapa kita sibuk ngurus ustadz itu? Biarkan dia dengan amalnya. Soal apa yang diterima, apa yang tidak diterima, itu urusan ia dengan Robnya. Urusan kita, amal kita masing-masing. Wallahu a'lam. Silakan Pak. Iya kau.
Oh iya, menarik. Itu yang belum saya bicarakan tadi. Karena waktu terbatas. Namun Anda angkat masalah tersebut dengan pertanyaan. Jazakallahu khairan. Saya tadi mengajak kita peduli kepada amal masing-masing. Amal individu, amal yang tersembunyi, supaya dekat dengan ikhlas dan diterima di sisi Allah. Apakah tak baik mengamalkan amalan yang nampak oleh orang lain dan hasilnya juga baik? Ya, baik. Masya Allah. Ini satu-satunya tempat di mana amal yang nampak oleh orang lain lebih afdol daripada amal yang disembunyikan. Satu-satunya poin ada di sini, yaitu ikhlas kita tak terganggu, amal kita tetap ikhlas dan sesuai dengan sunnah, dan kita punya harapan orang lain meniru kita, sehingga ikhlas tetap terjadi, amal sesuai sunnah terima, kemudian ada harapan mengalirkan pahala dari orang lain yang meniru kita. Namun tak mudah mempertahankan ikhlas di titik itu. Tapi kalau tercapai, maka ini kebaikan di atas kebaikan. Memang sengaja, bukan sengaja, tak terbahas tadi. Namun ingat, jangan hanya di titik kita tampilkan agar ditiru orang lain. Ingatlah bahwa amal yang ditampilkan itu berat menjaga keikhlasannya. Sehingga banyak sekarang orang menampilkan amalan, ikhlasnya nggak dapat. Dan untuk melegalkan dia menampilkan amal, dia mengatakan, bukankah mengajak orang lain untuk beramal soleh itu adalah kebaikan? Bukankah kalau dia meniru saya, mencontoh saya dapat pahala? No, Anda tidak ikhlas. Pahala nggak ngalir. Dengan tidak ikhlas, Anda mengunci pintu pahala yang akan mengalir itu. Karena amalan yang tidak diterima tak akan membuat pahalanya mengalir. Maka stepnya adalah ikhlaskan sesuai sunnah. Sudah dapat ikhlas dan sesuai sunnahnya, apabila memang disampaikan ke orang lain, ikhlasnya tak terganggu dan harapannya orang lain meniru, fadl. Tapi sekali lagi saya mengatakan bahwa pedulikan dulu kepada amalnya diterima. Karena kalau dia tidak diterima, itu takkan mengalir. Wallahu a'lam. Nah, ada lagi? Kalau tidak ada, sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah yang telah mengumpulkan jasad kita di tempat ini, di masjid ini, di rumah Allah ini, kelak mengumpulkan jasad kita di surganya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.